Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin Yasa Mulya dalam rangka gerakan Yasa Mulya mengaji dan sekaligus jamaah Masjid Alhamdulillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di Masjid Alhamdulillah ini dalam rangka kita mengikuti kajian bersama Ustadz Salahuddin yang secara rutin dengan bergiliran dari masjid ke masjid di Yasa Mulya ini setiap malam Selasa. Dan alhamdulillah pada malam hari ini giliran di Masjid Alhamdulillah, sehingga kita akan laksanakan kajian bersama Ustadz Salahuddin ini dari sholat maghrib berjamaah hingga nanti kita akhiri dengan sholat isya berjamaah. Demikian, dan mari kita sama-sama ikuti kepada Ustadz Salahuddin, kami silakan, dan mari kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Alhamdulillah dan jamaah Majelis Taklim Yasa Mulya mengaji Majelis Taklim Al-Muhajirin yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan, mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sudah seyogianya kita selalu bersyukur, kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya atas segala limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, teguhkan hati kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya kita juga dimampukan oleh Allah untuk menyambung dengan bermajelis ilmu yang di sini di dalamnya dalam rangkaian silaturahim kita bersama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk apa-apa yang sudah kita usahakan. Mudah-mudahan majelis ilmu ini akan membawa keberkahan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya bahwa beliau mengabarkan Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan wajahnya kepada seorang hamba, manakala seorang hamba ini ketika sholatnya dia tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya, artinya apa? Yaitu akan memberikan kemurahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan semua urusan-urusannya nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghadapkan wajahnya kepada seorang hamba tersebut, tentunya semua urusannya menjadi mudah. Begitulah yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan mensyarah
dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah salah satu kunci bagaimana ketenangan kita di dalam sholat, bagaimana ketika kita mencoba mentadaburi, bukan hanya kemudian kita sholat dengan gerakan, kemudian kita membaca bertalafud, baik dari niat kemudian sampai kita nanti salam, akan tetapi mungkin kurang dimaknai. Maka malam hari ini kita akan masuk kepada sesi yang kedua dalam hal memaknai bacaan iftitah kita. Kemarin sudah kita bahas ketika di Masjid Nurul Falah ya, bahwasanya ternyata iftitah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya satu. Mungkin kalau kita yang sudah biasa dengan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, itu ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim atau dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud. Kemudian juga ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya sampai selesai, kemarin sudah kita bahas. Itu juga ada di dalam riwayat Imam Muslim. Al-Bukhari juga ada. Artinya berarti Nabi SAW mengajarkan kepada kita juga banyak sekali versi, sehingga tinggal terserah kita. Maka para ulama mereka menyarankan kalau bisa dikombinasi. Bahkan ketika Qiyamul Lail, Nabi juga punya iftitah yang khusus. Karena memang di situ ada permintaan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita akan mentadaburi dari kabira walhamdulillahi katsira sampai wa ana minal muslimin. Yang ternyata di sini ditambah lagi. Ada lanjutannya. Dan kemudian kalaupun kita masih misalkan hanya sampai yang wa ana minal muslimin sebagaimana sudah kita pelajari seperti biasa, maka itu pun tidak mengapa. Karena memang bacaan doa iftitah ini tidak sampai diwajibkan oleh para ulama ahli fikih, para fuqaha, hanya memang anjurannya sangat luar biasa. Karena apa? Inilah yang akan membuka salat-salat kita sebelum kita membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa istiftah atau doa iftitah yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Hampir di dalam kutubus sittah ya. Itu semuanya ada ternyata. Ini yang sering kita baca ya. Kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar, maka ketika kita sudah Allahu akbar, kabira walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah ya, kabira, Allahu akbar, Allah Maha Besar, kabiro dengan kebesarannya. Artinya ini Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam dua kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala oleh kita ketika Allahu Akbar kemudian kita mengucap lagi kabiro dengan kebesarannya yang sangat luar biasa ya, dengan keagungannya yang luar biasa. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala katsira, dan banyak sekali pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maha suci Allah bukroh, baik itu di waktu pagi, wa asila maupun di waktu petang maupun di waktu sore. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang memakai iftitahnya pakai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, itulah maknanya. Maka kalau kita dalami kemudian kita kaji, Masya Allah, betapa kita ini menyerahkan semua kebesaran, segala bentuk kebesaran hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang lain yang ada meskipun itu di hadapan kita, termasuk nyawa kita, itu kecil. Kecil ternyata. Karena apa? Yang besar, yang akbar itu hanyalah Allah. Maka seolah-olah ketika kita sholat, kalau mungkin kita ini mau dioperasi, seolah-olah kita ini dibius. Seolah-olah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka kalau sudah mendapatkan nikmat yang ini, wah luar biasa ya. Kita bisa khusyuk, bisa tenang, yaitu di dalam mendirikan sholat, dan itu semuanya adalah diperuntukkan hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada tambahan ini, ya, kalaupun dalam redaksi hadisnya dari riwayat Muslim tadi sampai wa asila, kemudian kalau kita menambah ini wajah tuh, maka kalau dalam riwayat hadis langsung wajah tu wajhiya, aku tawajuhkan, aku hadapkan wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, bagi siapa yang telah mengurusi, yang telah menjaga, yang telah
memelihara as-samawat, langit yang 7. Kalau sama itu saja hanya satu langit, para Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sudah samawat berarti ini adalah bentuk plural atau bentuk jamak. Maka langit juga ada 7 lapis. Wal ardo, dan juga bumi hanifan, dalam keadaan lurus, bukan kemudian dalam keadaan yang lain. Artinya tidak ada keikhlasan di dalamnya atau mungkin yang lainnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan kita sudah mendeklarasikan dan kita sudah menyatakan diri, Bapak Ibu sekalian, menyatakan diri, dan saya bukan termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bukan orang yang musyrik, bukan dari golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian ditambah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah sembelihanku, wa mahyaya, dan semua kehidupanku, wa mamati, dan juga kematianku, lillahi rabbil alamin, yaitu hanyalah bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini adalah pemelihara, pencipta, kemudian pemiliknya, Allah yang menjaga, Allah yang menurunkan rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu namanya Rabbun. Itulah arti dari Rabbul Alamin, yang pokoknya mengurusi alam semesta. Al-Alamin ya kullu ma siwa Allah, setiap apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kata para ulama adalah Al-Alamin. Kalau Allah Subhanahu wa taala, asma Allah ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat-sifatnya, kemudian Al-Qur'an. Nah, selain ini semuanya adalah makhluk. Arsy-nya Allah. Kemudian apalagi? Surga, neraka. Ya, semuanya itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk di dalam Al-Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu bidzalika umirtu, maka tidak ada sekutu bagi dirinya, bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dan dengan hal ini aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dari golongan orang-orang yang berserah diri. Ini hampir sama dengan bagaimana pengikraran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bahwasanya Nabi Ibrahim adalah hanifa, adalah nabi seorang yang membawa ajaran yang lurus, yang membawa ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antal malik. Nah, di sini ada tambahannya, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghafal, insya Allah tidak salah. Kalau mau melengkapi, misalkan sholatnya sholat sunnah, tapi kalau misalkan ketika kita ngimami, apalagi dalam sholat berjamaah, ya lihat-lihat kondisi jamaah ya, lihat-lihat kondisi di sekeliling kita. Dilihatnya kok ternyata umur-umur 70 ke atas, yang di sini 50 ke atas, yang di sini anak-anak kecil, kemudian di sini remaja. Pokoknya rata-rata sudah 50 ke atas misalkan. Nah, ini berarti pakai doa iftitah yang lain ya. Karena memang kita harus juga menyesuaikan bagaimana kondisi dari mad'u atau kondisi dari makmum ya. Tapi ini dalam redaksi hadis dan ini sahih, bahkan tadi dalam jalur-jalur riwayat yang banyak sekali, maka tetap harus kita kaji. Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah al-malik, engkaulah adalah yang maharaja. La ilaha illa anta, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah illa anta, kecuali hanyalah engkau. Maka ketika kita memahami la ilaha illallah, para ulama mereka menegaskan la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya kalau kita mengatakan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan ditambah, Pak, yang berhak disembah. Ini sudah saya sampaikan di Nurul Falah ya, kita review kembali ya, kita ulas kembali. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka makna yang sebenarnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak. Karena kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, masih dalam keadaan kurang. Artinya masih kurang dalam memaknai. Karena apa? Ternyata banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Meskipun kita tidak mengakui, akan tetapi secara realita ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, nujum ya.
kemudian ada juga yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah batu, ada juga yang menyembah masa. Kan jelas. Maka kalau kita katakan la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Kalau sudah hak di situ ya, kalau sudah ada bihaqqin yang paling berhak, maka yang lainnya tidak berhak. Itu maknanya demikian. Maka luruskan lagi la ilaha illallah kita. Siapa tahu mungkin kalau kita kurang khusyuk atau mungkin seperti apa, karena mungkin kurang memaknai dari apa yang kita baca di dalam setiap sholat-sholat kita. Maka la ilaha illa anta rabbi, dan ini juga pengakuan kita, tawadhu'nya kita, dan kebutuhan kita, iftiqar bahasanya seperti itu Pak, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anta rabbi wa ana abduk, aku adalah hanya hambamu. Zalamtu nafsi fa'taraftu bidzambi faghfirli dunubi jami'an. Kemudian kita mengatakan zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau ya kata Allah Subhanahu wa taala, karena memang meninggalkan kaumnya ya, kurang sabar ketika berdakwah, kok banyak sekali yang ingkar. Tidak mau beribadah, tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kalaupun beliau ini hanya nabi, bukan rasul ya. Karena rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi semua nabi ya mengajarkan tauhid, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum Ninawa ketika itu tidak mau beriman. Ditinggal oleh Nabi Yunus, kemudian sampai kemudian ya di dalam sebuah peristiwa diundi ya, siapa yang harus terjun ke laut, ternyata kemudian Nabi Yunus yang harus terjun, singkat cerita dimakan oleh ikan paus. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doa Nabi Yunus ya. Seandainya Nabi Yunus tidak berdoa itu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sungguh sampai detik ini dia tetap ada di dalam perut ikan paus tersebut sampai masa ini. Kata Rasulullah sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka memang kita perlu untuk apa? Untuk tawadhu, untuk kita beristiqor, untuk kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika kita ini sujud, Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita ini derajatnya sampai presiden pun, raja pun, kalau namanya sujud berarti kita rendah. Kita adalah rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ya kita harus mengakui bahwasanya kita hanya abdun. Kita ini hanyalah hamba. Kalaupun kedudukannya sebagai raja, sebagai sultan atau sebagai malik, akan tetapi itu semuanya hanyalah titipan-titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Sulaiman diangkat jadi raja, beliau tidak sesumbar. Beliau tidak kemudian mengatakan saya ini sebagaimana mungkin naudzubillah min dzalik sebagaimana Firaun ya. Ana rabbukumul a'la, tidak seperti itu. Akan tetapi liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman. Ini adalah dari keutamaan, karunia dari Rabbku, dari Tuhanku. Aashkuru, aku mau bersyukur, am akfur. Allah mengujiku apakah aku mau bersyukur, kata Nabi Sulaiman, atau saya kufur. Maka sehingga ketika diperintah sholat ya, ketika disuruh sujud ya kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'taraftu bidzambi faghfirli dzunubi jami'an. Dan aku tahu, kata kita ya, kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam iftitah kita betul-betul harus paham kepada diri kita. Wa'taraftu bidzambi, aku kenal sekali, artinya seperti itu Bapak Ibu sekalian bahasanya. Saya tahu betul bahwasanya saya ini punya dosa dan dosa-dosanya ini adalah banyak. Maka Nabi mengajarkan di sini dengan kata dzunub, banyak sekali dosanya. Kalau dzanbun itu hanya satu. Kalau kita menyadari dosa kita hanya satu kepada Allah, ya sangat keliru sekali karena banyak sekali ya, baik dosa yang disadari maupun dosa yang tidak disadari. Yaitu semuanya adalah sebuah kesalahan. Kesalahan, kekeliruan yang kalau kemudian dibiarkan begitu saja,
maka bisa jadi akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian kita akui sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Wahdini, maka berilah petunjuk kepadaku. Ini masih panjang Pak ya, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan semuanya ya. Wahdini li ahsanil akhlak, tunjukkanlah kepadaku yaitu tentang akhlak yang baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada beda, dan ini bukan kemudian bedanya tipis ya, akan tetapi bedanya sangat fundamental sekali antara akhlak dengan adab. Saya tanya, apakah orang-orang non-muslim beradab? Bingung ya? Beradab Pak. Kalau mereka ini perkataannya lemah lembut, tutur katanya baik, sopan, itu beradab namanya. Namun apakah mereka berakhlak? Tidak. Ternyata tidak. Bedanya akhlak dengan adab ya ini. Kalau orang beriman, dia yang ahli tauhid, mereka adalah pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang berakhlak. Karena apa? Bedanya akhlak adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakhlak kepada Allah pasti dia akan menyembah Allah. Orang yang berakhlak kepada Allah pasti akan yuwahidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hanya attitude ya, sikap, hanya sikap saja, maka itu masih adab. Orang kafir misalkan menepati janji, adab. Kemudian orang kafir tutur katanya baik, itu adab. Kemudian dia non muslim atau kafir dan dia tepat waktu ketika melunasi hutang, ini adab, bukan berakhlak. Akan tetapi yang berakhlak ini adalah mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, maka beda ya, beda, ada nilai tersendiri bagi akhlak. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama di sini adalah halfur hasyr, artinya pengecualian. Hanya saja saat temene saat jane gitu ya. Pokoknya saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Tapi bukan akhlak yang berupa sikap, bukan hanya sikap tepo seliro atau mungkin bahasanya tenggang rasa. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi meluruskan tauhid, meluruskan fitrah yang ada dalam diri manusia yang siap menerima agama Islam, yang tadinya mereka banyak sekali sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wahyu terputus, maka mereka menyembah berhala, sebagaimana musyrik Mekah ya, kaum Quraisy, kaum musyrik Mekah yang mereka menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, kemudian ada Hubal ya, kemudian ada berhala-berhala yang lain yang mereka pertuhankan. Nah ini, maka kita meminta kepada Allah, diajarkan oleh Nabi, wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini seperti apa? Ya tentunya adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika menjelaskan surat Al-Qalam di ayat yang keempat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau ini adalah orang yang berperangai baik, orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran yang 30 juz. Itulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam hal akidah atau keyakinan, baik di dalam hal ibadah, baik dalam hal dia memahami hukum, ataupun baik di dalam hal muamalah kepada mukmin maupun kepada kafir ya, atau kepada non muslim. Maka semuanya terkumpul kesempurnaan, keindahan perangai yaitu pada tubuh Nabi, pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Ibunda Aisyah, ya kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Karena apa? La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak ada yang mampu menunjuki kebaikan dari akhlak tersebut illa anta, kecuali adalah hanya engkau ya Allah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasrif anni an sayyi'aha, dan rubahlah,
dan jauhkanlah kami dari keburukannya. Wala yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang mampu merubah akhlak buruk tadi kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik. Labbaika wa sa'daika, aku terima panggilanmu ya Allah, wa sa'daika sama ya, wal khairu kulluhu fi yadaik. Sungguh semua kebaikan ada di kedua tanganmu. Nah, ketika tadi kita membahas ya, ketika mengkaji Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya, kemudian kita bayang-bayangkan wajah Allah seperti apa itu. Ya, ini sebenarnya tidak perlu. Yang penting sudah jelas ketika Allah mengatakan demikian, kata Nabi SAW dijelaskan oleh para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghadapkan wajahnya kepada seorang hamba, maka semua urusan dianggap enteng. Maka semua urusan-urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ada wakilnya. Maka disebut wakalah, itu kan yang mewakilkan. Ya, al-wakil yaitu yang maha melindungi atau kemudian juga yang menjadi wakil bagi kita semuanya. Maka urusan dunia kita dipermudah, terlebih adalah bagaimana urusan akhirat kita. Akan tetapi tadi orang yang sholat tapi tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, ya, kecuali ketika salam, Bapak Ibu sekalian. Kalau salam kok nggak noleh kanan kiri, terus piye terusan? Karena itu kan tuntunannya ya. Artinya khusyuk, kemudian juga sholatnya tidak main-main, akan tetapi betul-betul di dalam keseriusan, harapan besar, yaitu hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu adalah bukan dari engkau. Ini adalah bentuk adab kepada Allah. Kalaupun memang Allah itu, kita harus beriman kepada takdir baik maupun kepada takdir buruk. Ini adalah rukun iman yang keenam ya, al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Sebagaimana Nabi ketika didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk yang pemuda rupawan dan juga sangat ganteng sekali lah ya. Di situ ada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab bercerita. Maka ketika menjelaskan rukun iman, Nabi menjawab, antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Betul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, menggariskan kepada kita, memfitrahkan ada takdir baik dan takdir buruk. Akan tetapi adab kita adalah tetap mengatakan bahwasanya keburukan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana bika wa ilaika wa tabarakta wa ta'alaita. Dan aku senantiasa bersandar kepadamu. Aku bersandar kepadamu dan akan kembali kepadamu. Wa tabarakta wa ta'alaita, dan engkau adalah yang maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun kepada engkau dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Kira-kira kalau baca ini, kalau sebagai imam mungkin pada kesemutan mungkin ya, makmumnya ya. Ini kok orang baca Al-Fatihah gitu ya. Nah, ini bisa dipakai Bapak Ibu sekalian ketika kita sholat sendiri, ketika kita sholat sunnah. Misalkan ba'da isya, ketika mungkin nggak jam, masih jam sekian, masih jam 8, masih banyak waktu yang luang, atau kita mampu meluangkan waktu, silahkan dipakai. Karena nanti kalau mau tahajud ada lagi, sebenarnya ada lagi doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika beliau khusus di dalam munajatnya pada qiyamul lail atau ketika beliau sholat tahajud. Ini adalah doa iftitah yang kedua. Kalaupun Bapak Ibu sekalian kok hanya hafal sampai wa ana minal muslimin, baru kemudian dilanjut dengan bismillahirrahmanirrahim al-fatihah, ya tidak apa-apa, nggak masalah. Karena apa? Karena memang ya ini adalah doa ya, sebentuk doa yang mana kita semuanya tahu bagaimana tadi maknanya sangat mendalam sekali. Hanya sayang kalau kemudian kita tidak memahami dengan betul ya, mengkaji betul ya dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, karena tentunya setiap apa yang diajarkan oleh Nabi pasti akan membawa kepada hikmah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian selanjutnya adalah doa ini ya. Doa yang tadi sudah saya bacakan adalah berisi pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ketika kita mengatakan wajah tu wajhiyah, ini adalah termasuk juga ketika pengakuan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dia mengatakan tentang
mencari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini sebelum jadi nabi, Bapak Ibu sekalian, beliau juga mencari jati diri. Bukan kemudian ujug-ujug jadi nabi, tidak. Dan Rasulullah juga seperti itu, sama ya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sama, beliau juga mencari jati diri. Makanya beliau bertahanus. Makanya beliau menyepi di Gua Hira. Nabi Ibrahim ketika melihat adanya rembulan, hadza rabbi, ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tapi ketika rembulan ini kok mulai pagi sudah hilang, maka melihat matahari, hadza rabbi hadza akbar. Oh, ini berarti Tuhanku. Tuhanku ini yang lebih besar. Akan tetapi ternyata matahari juga terbenam ketika waktu mulai maghrib ya. Kalau bahasa Jawanya surup ya, ketika mulai maghrib. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau kemudian menjelaskan ya di dalam dirinya, maka beliau mengikrarkan dalam dirinya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Jadi aku tawajuhkan, aku hadapkan wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, yang mana kepada Rob. Nah, ini baru kemudian beliau mendapatkan sebuah sebuah ilham ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin bahwasanya yang telah mengurus kita, yang telah memberikan kepada kita tempat ya di muka bumi ini, memberikan rizki, sebagaimana kalau perumpamaan yang sangat unik yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mensyarah dari kitab Ushulul Tsalatsah ya. Beliau mengatakan, coba bayangkan, ada sebuah istana yang megah, dilengkapi dengan hiasan-hiasan yang luar biasa, di luarnya banyak sekali ornamen-ornamen yang pokoknya yang bisa menyejukkan mata. Mungkinkah itu bisa ujug-ujug hadir? Nah, seperti itu. Mungkinkah ornamen tadi, mungkinkah rumah atau istana tadi tidak ada yang membuat? Kan tidak mungkin. Pasti di situ ada yang membuat. Maka ketika kita meyakini bahwasanya sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menciptakan yang ada, menciptakan kemudian ada ya. Artinya sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu. Itu di dalam teori-teori yang lain ya. Akan tetapi di dalam teori ketuhanan maka jelas ya. Segala bentuk apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semua yang kita rasakan, kalaupun Allah Subhanahu wa taala memang belum bisa kita lihat. Sebagaimana ketika Nabi Musa minta melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, kamu nggak akan kuat. Suruh lihat ke gunung, ternyata gunung itu hancur karena tidak kuat. Karena apa? Memang belum waktunya. Di dunia ini kita belum waktunya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti ketika di surga, Allah Subhanahu wa taala berjanji. Bahkan Nabi mengajarkan bahwasanya kalian ini akan senantiasa melihat wajah Rabb kalian ayanan, yaitu dengan mata kepala kalian sendiri, tanpa berdesak-desakan, tanpa harus desel-desel ya, sebagaimana mungkin bagi sembako itu ya. pengen buruan dapat ya. Kita semuanya pasti akan menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada yang dikecualikan, kita semuanya akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, di sini para Bapak Ibu sekalian, nilai tauhidnya. Ketika kita inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nih, saya juga masih ingat sekali ya ketika dulu masa zaman-zaman TPA ya, sekitar tahun-tahun 96, 97 ya dulu ya. Ya diajarkan oleh kiai, oleh ustadz ya ini. Bagaimana sebenarnya kalau kita makna ini luar biasa ya. Jadi sampai di sini saja kita sudah mengakui bahwasanya semua yang ada di hadapan kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa berbicara, kemudian kita bisa melihat, semuanya ini adalah fasilitas gratis dan murah sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menantang kepada siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak segan, Allah tidak malu-malu untuk membuat sebuah permisalan meskipun permisalan itu remeh-temeh. Yaitu sebagaimana ba'udah, sebagaimana seekor lalat, fama fauqaha, atau mungkin yang lebih dari itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Quraisy untuk mendatangkan surat semisal termasuknya ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina
fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an, kalau kalian ini ragu terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratim mim mithlih, datangkan kepada kami dengan satu surat semisal. Musailamah al-kadzab, si nabi palsu, dia buat surat, Pak. Menyamai surat Al-Fil. Kan kalau Al-Fil kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi indahnya lughat ya, atau indahnya bahasa Al-Qur'an, indahnya seni di dalam Al-Qur'an, ahli-ahli syair termasuk Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu juga tidak bisa menandingi. Abu Bakar As-Siddiq ahli syair itu juga tidak bisa menandingi bagaimana indahnya yaitu bahasa yang dibawa oleh ya yang di dalam Al-Qur'an lah intinya ya, dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka Musailamah al-Kadzab buat satu surat Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, batnuhu kabir, menjelaskan tentang gajah, Pak. Jadi cuma gambaran gajah. Gajah, apakah gajah itu? Gajah itu perutnya besar, kemudian belalainya panjang, nggak ada seninya sama sekali. Ini menandakan bahwasanya mereka tidak mampu untuk menandingi keindahan dari nilai-nilai ya artistik mungkin gitu ya bahasanya ya, yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan tentunya Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dikatakan di sini adalah yang kedua, lafaz ini juga adalah semuanya mengandung doa pujian kepada Allah ketika kita mengatakan fatir samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, yang memelihara. Suatu ketika pernah diceritakan belum ya Pak ya? Ketika Nabi Musa bertanya itu ya, bagaimana engkau ini menjaga langit bumi ini? Itu sudah diceritakan belum Pak? Belum ya? Lali paling, kayaknya saya udah pernah ceritakan loh. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan tentang Nabi Musa bertanya, ya Allah bagaimana caranya engkau ini menjaga langit dan bumi sedangkan kita semuanya dalam hiruk pikuk kehidupan. Kok bisa-bisanya seperti itu? Teratur. Bintang dan bulan tidak mau tukeran. Gak ada ceritanya kok kemudian bulan minta tukeran waktu terbit Pak. Bulan mintanya siang, maksa gitu sama Allah, gak ada. Kemudian atau sebaliknya, matahari minta terbitnya malam hari, kok gak ada seperti itu ya. Tidak ada peristiwa kemudian para ilmuwan, mereka yang ahli astronomi mengatakan mungkin bulan nanti atau mungkin sebulan yang akan datang akan terjadi pertukaran entah rotasi atau mungkin revolusi ya, atau mungkin pertukaran peredaran ya antara nanti bulan beredarnya ketika di siang hari atau munculnya di siang hari kemudian matahari di malam hari. Ternyata tidak. Maka ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dikasih PR gampang, Pak. Musa, kalau memang kamu pengen melihat bagaimana ya tentang keterjagaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu tidak pernah tidur ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga dan mengawasi semua makhluknya. Coba kamu pegang 2 botol. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dipeganglah 2 botol tadi, kemudian kalau sampai kamu mengantuk dan botol itu beradu, pecah. Seperti itulah kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau aku yaitu Allah Subhanahu wa taala tertidur meskipun mungkin sekejap gitu ya. Atau leran gitu, waduh. Seperti apa nantinya langit dan bumi? Ternyata Nabi Musa alaihissalam sebagai makhluk Allah, ya, bukan Tuhan ya. Nabi Musa ini nabi, akan tetapi beliau tetap makhluk. Maka kemudian mencoba seperti itu, ternyata sakleran kemudian botol yang dipegang oleh kedua tangannya ini beradu, pecah. Maka kemudian kata Allah, seperti itulah kalau sampai Allah ini tidur, ya bagaimana langit dan bumi tadi ini bisa beradu atau mungkin bisa hancur. Kalaupun tentunya yakun fayakun ya. Tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian ketika Allah katakan kun ya
fayakun. Akan tetapi ini mengajarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga di dalam mengurusi semua apa-apa yang menjadi kebutuhan dari atau hajat dari makhluk-makhluknya. Atau bahkan mungkin ketika ada seseorang, saya pernah bertanya pada santri, Pak. Akhi, antum berdoa pernah nggak dikabulkan oleh Allah? Pernah, Ustaz. Apa? Berdoa pengen naik kelas. Kapan itu? Ketika kelas 5 SD katanya. Wah, sekarang kayaknya naik semua. Mau nggak ini juga kadang nilainya dikatrol gitu ya. Wallahu alam ya. Tapi pernah, yang lain pernah, Ustaz. Apa? Apa waktu itu ya? Pokoknya pengen dibelikan apa gitu sama orang tuanya. Yakin itu dari Allah, yakin. Satu saja ini sebagai bukti. Ketika saya katakan kepada teman-teman yang lainnya, ada pernah, antum pernah, ini tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga yang Maha mengabulkan setiap hajat kita. Artinya tidak ada alasan untuk kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Jadi nggak ada kemudian kita menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah yang bermasalah akidahnya. Karena apa? Ketika kita memohon, ketika kita berdoa, kok siapa yang mengabulkan kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan isi hati kita tidak ada yang tahu. Saya pun nggak ada yang tahu ketika isi hati dari jamaah sekalian, ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Bahkan Nabi kalau tidak dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, beliau pun nggak tahu tentang isi hati sahabat ini seperti apa, ini seperti apa. Maka yang tahu isi hati kita hanyalah Allah. Kemudian juga yang bisa mengabulkan setiap doa-doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah pengakuan yaitu kepada Allah akan keagungannya dan semua apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mulia. Yang ketiga adalah doa ini berisi pengakuan seorang hamba bahwa dirinya telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu adalah mereka pernah melakukan salah. Jadi jangan disadari atau harus disadari bahkan ya, jangan disadari kalau kita ini adalah selalu maksum ya. Meskipun nama kita maksum. Mau nama kita maksum gonta-ganti bolak-balik, diganti nama kemudian among-among lagi, maksum lagi para jamaah sekalian, ya tetap kita ini bukan orang yang maksum. Sepeninggal Nabi tidak ada yang maksum. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam termasuk di situ Abu Bakar As-Siddiq juga bukan orang yang maksum. Meskipun kita mengatakan dalam diri kita atau menamai diri kita dengan bahasa maksum. Hanya kalau itu sebuah doa supaya terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari segala bentuk malapetaka, ya boleh-boleh saja, itu kan doa. Nama kita adalah bagian dari doa ya. Maka ya boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau kemudian mengatakan, mengikrarkan diri adalah maksum kemudian terbebas dari dosa, nah ini salah. Karena apa? Sepeninggal Nabi sudah tidak ada lagi yang maksum. Maka ketika kita mengakui di dalam iftitah kita tadi ya, yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahasanya zalamtu nafsi, aku telah menzolimi diriku sendiri. Dan kita juga mengenal fa'taraftu bidzambi, dan juga aku sangat tahu, sangat mengenal sekali bagaimana aku ini adalah banyak berdosa. Sehingga Nabi mengatakan tadi, kullu bani Adam, setiap bani Adam itu semuanya adalah khotoun. Mereka selalu berbuat salah. Wa khairul khotoin, sebaik-baik orang yang salah at-tawwabun. Mereka yang ad-dawam ala taubah. Tawwabun di sini adalah bukan hanya taubat sekali, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Selalu bertaubat. Jadi bukan hanya taubat sekali ketika punya kesalahan, akan tetapi selalu bertaubat. Kalaupun dia tidak memiliki kesalahan, seolah-olah dia tidak melakukan sebuah kesalahan, tapi dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi ajarkan, minimal di dalam setiap ba'da salat kita astaghfirullah, atau juga ada yang astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berarti kita mengakui bahwasanya kita semuanya adalah selalu berbuat
kealpaan, selalu berbuat salah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah doa ini mengandung kesempurnaan kedudukan ubudiyah atau iftikar tadi, rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi. Sebagaimana ketika kita membaca doa Sayyidul Istighfar. Ada yang belum hafal Bapak Ibu sekalian Sayyidul Istighfar? Ini kata Nabi, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, ini agak melenceng sedikit ya, tapi ini ada hubungannya ya. Karena di situ ada lafaz Allahumma anta rabbi. Siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar dan dia mukmin, dia beriman, dia lurus dalam imannya, dibaca sore hari, meninggal malam hari, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Kemudian siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar ketika pagi hari dan dia dengan keimanan yang kokoh, artinya dia adalah orang beriman, orang yang baik dalam hal imannya, meninggal di siang hari, maka dia wajib masuk surga. Maka disebut Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doanya, Pak. Sudah hafal ya? Ini harus dihafalkan. Karena Sayyidul Istighfar ya, tuannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzambi faghfirli. Bini'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Agak panjang memang, tapi ini luar biasa ya. Ketika kita baca di setiap pagi, kemudian di setiap petang atau mungkin sore hari, maka baca doa ini. Karena memang ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalkan kita mau cari, bisa di buku Hisnul Muslim, Pak. Buku Hisnul Muslim itu buku-buku kumpulan doa ya. Ya paling seginilah tebalnya ya, sekueh inilah, terus segini. Kecil bukunya, buku saku. Atau mungkin ada juga di zikir pagi petang, Al-Adhkar Sobah wa Masa, itu juga malah lebih ringan lagi, harganya paling sekitar 5.000 lah ya. Di toko-toko buku Islam banyak. Di situ ada Sayyidul Istighfar, silahkan dihafalkan. Ini luar biasa ya. Nah sama dengan ketika kita berdoa di dalam iftitah kita. Ini Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Robku dan aku adalah hambamu. Ini berarti kita mengakui akan kerendahan status kita sebagai hamba. Maka kalau bahasa orang gaul ya, maka jangan macam-macam, jangan sok-sokan gitu, maksudnya gitu ya mungkin ya. Jangan sok-sokan kepada Sang Maharaja di Raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang manusia, kalau kemudian dia ini sudah punya pangkat, sudah punya kedudukan, sebagaimana ya ikrarnya Fir'aun, padahal sebenarnya dia mengakui tentang ketuhanan. Fir'aun itu bukan tidak mengakui, jamaah sekalian, dia ngaku sebenarnya adanya Tuhan. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya, dilihat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat berubah menjadi ular. Kalau memang dia Tuhan, tidak mungkin dia akan mencret pada hari itu 40 kali. Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Dan tentunya sifat-sifat ketuhanan tidak sama sekali ada di dalam tubuh Fir'aun, di dalam diri Fir'aun. Bayangkan Pak, ini agak lucu kisahnya ya. Jadi ketika tongkat dilemparkan oleh Nabi Musa, ternyata berubah menjadi ular besar dan dimakan semua tali-tali sebenarnya ya. Jadi kata Ibnu Katsir, semua sihir-sihir yang diperagakan oleh tukang sihirnya Fir'aun itu hanya tali yang diberi air raksa. Jadi kan gelogat-geloget gitu Pak ya. Cuman di situ juga Nabi Musa punya rasa khawatir, kok kayak ular gitu. Karena memang sihir-sihir mereka, padahal tali itu. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, lemparkan tadi dari tongkat yang dibawa oleh beliau, kemudian berubah menjadi ular yang besar, dimakan semua ular-ular kecil tadi, ular-ular sihir tadi yang diperagakan oleh si penyihir-penyihirnya Fir'aun. Dan Fir'aun ketika melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam, tongkatnya berubah menjadi ular, kata Ibnu Katsir, sampai mencret 40 kali pada hari itu. Padahal sebenarnya dia ini jarang sakit. Para perawi ya, atau para mu'arikh, ahli-ahli tarikh mengatakan termasuk kenapa Fir'aun ngaku-ngaku Tuhan, karena dia jarang sakit. Tapi ketika melihat mukjizat Nabi Musa, pas hari itu, pada hari itu, satu hari itu, sampai diare 40 kali katanya. Selesai Pak ya? Alhamdulillah ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Terakhir kelima adalah doa ditutup dengan istighfar. Maka tentunya kita menyadari kita ini adalah hamba yang banyak sekali kesilapan, banyak sekali kealpaan, banyak sekali kesalahan. Tentu kita harus selalu memohon ampun. Maka setiap majelis pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menutupnya dengan yang namanya kafaratul majelis. Karena bisa jadi dalam majelis-majelis kita ada lagwun atau mungkin perkara-perkara yang hal-hal itu yang sebenarnya bisa mengundang bisa mengundang dosa misalkan, atau mungkin terlalu bercanda berlebihan, atau mungkin ada zon yang memang di situ ternyata tidak baik, atau prasangka-prasangka yang kurang baik. Maka Nabi mengajarkan kita setiap selesai dari majelis ditutup dengan yang namanya doa kafaratul majelis. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembicara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali mengundang jemaah sekalian bahwa di Masjid Al-Huda nanti pada di Rabu malam Kamis waktunya sama maghrib sampai isya juga ada nasihat bersama Ustaz Nasrianto Effendi di masjid kita. Dan kemudian kami mengundang jemaah semua untuk bisa hadir di bisa jemaah. Dan mari kita akhiri kajian bersama Ustaz Wadin pada malam hari ini. Gambaran antara Majelis Taklim dalam rangka Yusuf Mulai Mengaji dari Majelis Taklim Al-Muhajirin dengan Masjid Al-Abdullah. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.